Memang bisa saja terjadi ada orang di dunia ini ikut organisasi Darmaji. Namanya Darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Gitu ya. Begitu. Namanya alirannya Darmaji. Begitu. Ini bagaimana ini? Makan 2 ngaku 1. Begitu. Ngebalikinnya. Maka namanya hukukul adami. Hak itu ada 2, ada hak Allah, ada hak adami. Cara tobatnya diatur oleh Islam dan dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin pada bagian ini. Kalaulah kemudian kita menyangkut hak adami, maka minta halal. Zaman sekarang minta halal tuh minta diikhlasin berat. Tapi ini adalah solusi pertama. Kalau kuat i'tiqad kita, keyakinan kita, biasanya bagus hasilnya. Kalau nggak kuat, hasilnya nggak bagus. Yang bagaimana contohnya? Ketika kita bilang bahwa kita habis ngambil makanan itu atau mangga itu sama Pak Haji yang dulu nangka hilang tuh. Pak Haji puyeng banget nyarinya. Itu secara jujur Pak Haji nih, saya datang nih ya. Saya itu yang ambil. Jadi datang ini minta diikhlasin Pak Haji. Kalau enggak Pak Haji enggak ikhlas kudu bayar, saya bayar. Karena ini orang zaman akhir enggak memberi apresiasi. Malah nambahin masalah. Berarti sepeda yang hilang juga tuh. Lu juga sama sendal yang hilang. Jadi merembet kemana-mana yang kita juga gak ada urusannya. Namanya juga zaman akhir. Waduh, bisa begitu tuh. Begitu. Emang cara yang pertama adalah istihlal, minta halal. Kalau memang kita ngeri begitu, intinya balikin. Cari tuh di kantin tuh. Butuh Kiem. Begitu, dari Tegal itu. Begitu, yang jaga kantin zaman SMA begitu. Ya Allah. Ini bagaimana? Cari dulu di mana tuh rumahnya. Tanya, paranin. Ya, sebagai alumni dah nengok-nengok sekolah begitu. Pas diparanin, waduh, Bu kantin ini pindah ke Papua. Ini bagaimana ini? Paranin. Wah, ribet. Iya begitu tuh, hak manusia bikin pusingnya tuh. Jadi kita harus balikin barang dia. Kalau orangnya hidup, kalau tadinya makan 2 ngaku 1, kita balik. Makan 1 ngaku 2. Yang penting barang dia balik. Kalau dulu kita ngambil mangga punya Pak Haji, beli aja mangga di pasar. Kasih sama Pak Haji yang rada banyakan. Pak Haji tadi ada yang nitipin mangga buat Pak Haji. Padahal kita orangnya sebetulnya gitu. Enggak apa-apa. Yang penting barang dia balik sama dia. Bila ini ternyata kita paranin ke Jawa, orangnya udah meninggal, maka perlulah ditanya ahli warisnya siapa. Tuh begitu agama. Ini ribetnya manusia. Karena biar kata bakwan 1, bala-bala kata orang Betawi. Bakwan 1 yang kita makan, ini bakwan adalah barang warisan. Bener nggak? Namanya barang warisan. Apa tuh warisan? Gitu. Tirkah namanya. Harta peninggalan orang yang sudah positif meninggal. Maka ini namanya bakal jadi warisan. Begitu. Duitnya harus dibagi, nggak bisa dikasih 1 orang. Lah anaknya ada 5. Kasih 1 orang. Begitu. Yang 4 bagaimana? Kalau dia nggak kasihin, jelasin bahwa ini saya balikin duit ini. Harus ada saksi. Bahwa natu doang tuh puyengnya. Kalau kemudian kita ketemu ahli warisnya, bilang, ini dulu saya pernah makan di kantin. Almarhumah emakmu. Ini saya mau balikin ya. Supaya saya nggak dapat tuntutan di akhirat, repot sama saya. Begitu.
Bila ini nggak bisa, ternyata nggak ketemu juga ahli warisnya. Kita nggak paham tinggalnya di mana, orang itu gimana diwarisnya, dianya nggak tahu. Maka terakhir cara, wa ilaihi turja'ul umur. Balikin nama Allah. Udah mentok. Caranya, titipin dah tuh ke masjid yang lagi dibangun. Ada masjid lagi dibangun. Berapa tuh kira-kira bakwan tuh harganya waktu itu sih gope gitu kata dia. Ya semen sesak dah. Paling enggak begitu kita kasih semen sesak. Atau mau diduitin. Ke zaman sekarang bakwan 5.000, baik 5.000. Amplopin, tulis namanya. Jangan kita main kasih aja, jangan. Tulis namanya. Kalau kita tahu dari Butukiem. Jadi yang didoain oleh si panitianya tuh Butukiem. Karena kita mah cuman amanat doang. Lewat doang nama kita. Lewat doang. Sehingga Butukiem. Harapan kita dengan begitu di akhirat nanti dia bakal ngelihat kita. Oh, yang ngambil bakwan Pak Anu. Karena ada dalam buku itu nggak hilang. Enggak hilang. Kita nangis sama Allah, enggak hilang juga. Karena bukan nangis caranya. Kayak bayar listrik, kita nangis aja di loket. Enggak lunas. Karena bukan nangis, caranya harus bayar. Ini harus dibayar, enggak bisa dengan taubat nangis. Bukan itu cara taubatnya. Karena diatur cara taubat itu oleh agama. Maka kemudian ibu ini bakal baca, oh berarti yang ngambil bakwan saya, ngambil sendal saya, ngambil ini, siapa? Maka dia bakal nuntut kita di hadapan Allah, di akhirat. Tapi dia baca juga, ada rekening masuk. Rekening ganjaran. Wih, ada sedekah ini, semen sesak atas nama saya. Lihat kita orangnya. Jadi dia kan mempertimbangkan juga mau nuntut kita. Karena kita juga punya kebaikan sama dia. Kita udah balikin melalui Allah. Begitulah kita. Tapi tidak boleh amplop itu dari kita. Kalau dari kita enggak nyampe sama dia. Kita mah cuman amanat lewat kita. Dari dia, untuk dia, lewat kita. Karena ngebalikin duit dia. Ngambil duit dia. Yang penting masuk sama dia. Yang penting kalau tidak ketemu. Tapi kalau ketemu orangnya, karena ini harus dicari, balikin sama dia. Kalau orangnya masih hidup, udah kasih amplop aja. Pak, ada orang nitipin duit untuk Bapak. Duit halal, Pak. Begitu, duit halal. Gitu. Kalau dijelasin, siapa orang? Saya dulu ngambil barang. Oh, berarti sepeda. Nanti nih merembet yang agak-agak kita jadi marah. Yang penting barang dia balik. Barang dia balik. Bila kita banyak kayak begitu, masalahnya bukan bakwan doang. Dulu juga naik kereta lewat Sudimara masalahnya. Naik kereta, nggak bayar lagi. Belum pura-pura naik bis lagi. Duit kagak ada lagi. Balikinnya dari mana? Ya udah kalau begini udah puyeng dah. Kita nggak bisa ini. Udah wa ilaihi turja'ul umur. Udah balikin nama Allah. Minta ampun nama Allah, minta duit yang banyak. Begitu. Janji sama Allah, ya Rabb, kalau saya punya rezeki, saya akan bayar tuh. Semua yang pernah saya tipu-tipu itu. Saya akan balikin semua, ya Rabb. Semua akan balikin. Saya janji, ya Rabb, jangan wafatkan saya sebelum saya rapih membalikin duit-duit orang. Karena nanti di akhirat Allah tidak maafin kita sebelum tuan utang atau yang ditipu maafin kita. Ribetnya urusan manusia tuh kayak begitu. Inilah penting ngaji kiamat. Biar kita hati-hati sama orang, biar barang duit kita sama orang enggak terlalu pusing banget di kepala kita. Enggak pusing banget di kepala kita. Karena kita bakal mikirin orang yang orang belum tentu peduli sama kita. Nomor telepon aja udah ganti. Kontrakan Pak kan Covid, maklumin dong Pak. Ya udah baik.
Udah 4 bulan kagak berpindah. Apa enggak puyeng tuh mikirinnya? Nah, yang kayak begini udahlah. Kita serahin nama Allah. Tapi kalau masih ada, kita minta keikhlasan. Kalau enggak, harus ganti. Kita wajib ganti seharga kala itu. Begitu di zaman ini. Bakwan kali itu sekian perak, ya nilai aja. Kalau dulu 50 perak, sekarang umpamanya 5.000, ya 5.000 gitu. Kalau kita ada, kasihin. Karena itu adalah cara. Di luar itu sulit. Inilah yang disebut kalau udah hak manusia repot. Rasulullah SAW sebelum wafat, di antara pidatonya ini, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, man kana indahu madlamatun li akhihi falyastahlalhu al-ana qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Wahai kaum muslimin, siapa yang pernah ngambil barang orang, ayo sekarang di dunia mumpung kalian masih hidup, minta dibebasin, minta dihalalin. Sebab di akhirat kagak ada duit emas, nggak ada duit perak, nggak ada uang. Bayarnya pakai ganjaran. Bayarnya, tuh repotnya begitu. Inilah diantara pentingnya ngaji kiamat. Supaya kita bayar di dunia. Kalau udah ganjaran repot sama kita, saudara. Kalau kita ada ganjaran. Kalau ibadah kita kena riya, kena ini, habisnya kita. Inilah supaya kita hidup penuh kehati-hatian dan hidup kita penuh ketenangan. Singkatnya, ngambil barang orang, kudu balik sama dia. Kudu balik sama dia. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Banyak nakal. Jadi oh iya Pak. Ya, jadi cara kita bila kita nyari orang begitu susah, maka mohon maaf, gini aja cara yang paling gampang kalau orangnya nggak ketemu juga. Ibarat Jumat, kita masukin kotak amal, niatin ngebalikin duit dia. Begitu aja. Ada kotak amal. Ini yang dulu di kantin zaman SMP nih. Ini zaman SMA, kuliah juga ada juga sih. Iya. Pokoknya kan yang penting kita, orang nggak perlu tahu kita, ya kan? Kan bapak kita bukan berarti beliau kan. Beliau kan memunculkan pertanyaan buat kita bersama. Adalah hal yang paling penting buat kita. Inilah kenapa begitu. Sampai ada ulama bilang rukun iman, rukun agama 4 sampai kemari. Karena ini penting. Kalau nggak begini nih, hidup kita repot. Yang paling parah itu saudara. Yang paling parah bukan itu doang, Pak. Nyolong listrik. Beneran. Nyolong listrik. Orang tuh nggak sadar. Saya ini bukan marketing PLN, bukan. Tapi ini penting. Lah kita nyolong listrik coba. Ngambil listrik. Sehingga kita nggak bayar. Ya nggak tahu sih dia. Kita gunakan apa tuh lampu? Buat tahajud, nggak ada ganjaran. Tahajud, mana ada ganjaran dong dapat nyolong lampunya. Buat baca Quran, lampunya dapat nyolong. Buat wudhu, lah kan airnya ada ganjaran, ya kagak. Bukan asal sholat. Islam ini diatur dengan tertib. Nggak boleh kita sembarangan. Nggak boleh, kelihatannya enak. Ujungnya nyalain Allah. Gue udah tahajud ya Rob, ngapa masih masalah mulu nih? Ya dipikirin lah, jangan nyalain Allah mulu kita. Itu sering terjadi dalam kehidupan. Gitu, sering kehidupan. Begitu, mana di masjid lagi kita ngisi kotak amal kagak, ngecas di masjid. Rumahnya samping masjid, nyuci motor di air masjid. Mana wakafnya buat orang sholat? Ini dipikirin nih, kayak gini nih. Pikirin. Repot begitu. Bukan kita hidup itu supaya kita mawas diri. Ini penting. Jadi hidup kita bakal terarah gitu dengan adanya begini. Jadi banyak hal yang harus kita pikirin. Itu kayak begitu tuh. Mohon maaf nih, dosa sama Allah lebih ringan
Gitu. Kalau lah nggak pakai video nih, saya terangin banyak hal. Ada video nanti bukan dipotong, repot di saya ini. Zaman akhir ini orang main potong-potong aja. Minum-minuman Pak, habis berapa kayak duitnya? Miliaran kayak, apa judi kayak? Miliaran kayak. Kalau mau saya ceritain, ama nyolong duit 1.000, dosanya gede, nyolong 1.000 perak. Dosanya. Karena ini kudu digantiin, kalau itu nangis doang cukup sama Allah. Gitu. Namanya kita melanggar. Judi kita. Nangis sama Allah, ya Rab, saya janji nggak judi lagi. Bas habis. Tapi duit 1.000 ini saya janji ya Rab, enggak. Terserah dia, balikin dulu. Allah nggak bisa bilang iya, harus balikin. Repotnya tuh, repot. Kalau udah ngomong, makanya disebut dalam bahasa agama, ini poin yang pentingnya, haqqullah mabniun ala samahah, wa haqqul adami mabniun alal masyahah. Hak Allah itu didasari atas murah dan toleran. Gampang. Gitu. Adapun hak sesama manusia ribet, pelit. Gitu. Dasarnya sengke. Gitu. Itu urusan manusia. Allah nggak mau. Allah tidak bakal maafin kita selama orang yang kita zalimi itu maafin kita. Tapi kalau kita zalimnya sama Allah, gampang. Makanya hati-hati urusan yang kayak gini nih, puyeng gitu. Begitu, puyeng. Nah, inilah penting mengkaji tentang kiamat gitu. Supaya kita mulai mengadakan perubahan yang signifikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kurang lebih demikian. Iya, sama-sama. Wallahu a'lam.